Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan di ajang Piala Dunia, yaitu pertandingan antara Portugal melawan Swiss ya. Jadi pertandingan ini sama-sama dari Eropa ya, tapi Portugal sebagai juara grup dan Swiss sebagai runner up grup. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Portugal, mereka memang kalah dari Korea Selatan ya, dengan skor 2-1. Kalau secara statistik memang Portugal sedikit menguasai pertandingannya, itu di angka 62%. Tapi kesempatan menciptakan golnya mereka sama, dan tembakan ke arah gawangnya Portugal kalah dari Korea Selatan. Secara operan mereka memang melakukan lebih banyak operan dari Korea Selatan, yaitu sebanyak 606 kali operan dan 541 kali operan yang berhasil. Nah, secara serangan mereka juga unggul sedikit dibandingkan dengan Korsel, yaitu di angka 100 kali serangan dan melakukan 57 kali serangan berbahaya. Di pertandingan ini memang gue ngelihat sepertinya Portugal cukup menguasai permainan sebenarnya. Di babak pertama dia juga berhasil mencetak gol, tapi akhirnya diseriin, dan akhirnya di akhir babak kedua ternyata Korea Selatan berhasil menciptakan gol kemenangan mereka melawan Portugal. Jadi sebenarnya juga gue ngelihatnya pertandingan ini juga kurang terlalu berpengaruh kepada Portugal, karena Portugal sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Jadi yang dilakukan juga memang mereka menjaga supaya jangan sampai cedera dan juga jangan sampai kena akumulasi kartu, karena pertandingan selanjutnya sudah menunggu, yaitu pertandingan antara Portugal melawan Swiss ini. Jadi gue ngeliat sepertinya permainannya Portugal nggak jauh beda sih kemarin, walaupun memang ketika banyak pemain yang diganti ya, perubahan yang terjadi adalah bagian dari strategi sebenarnya. Tapi ya kita lihat nanti seperti apa di pertandingan selanjutnya. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Swiss, mereka berhasil menang dari Serbia dengan skor 3-2. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik sebenarnya Serbia lebih unggul secara penguasaan bola, yaitu di angka 54%. Tapi kesempatan menciptakan golnya Swiss lebih unggul dari Serbia, itu sebanyak 14 kali, dan yang ke arah gawangnya sebanyak 7 kali. Kalau secara total operan, Swiss masih kalah dari Serbia, yaitu total operan dilakukan adalah 403 kali. Sebenarnya nggak beda jauh sih. Dan 325 kalinya operan yang berhasil. Nah, secara serangan mereka melakukan 75 kali serangan, dan serangan berbahaya sebanyak 35 kali serangan berbahaya. Nah, di sini memang gua ngelihatnya lebih karena ketidakdisiplinan dari pemain bertahannya Serbia yang membuat akhirnya Swiss mampu menciptakan peluang-peluang yang cukup berbahaya, dan akhirnya mereka mampu menciptakan gol. Ya, Swiss memang kalau secara serangan gue ngeliatnya masih biasa-biasa aja sih, karena memang udah banyak pemain yang sebagai pemain tua, walaupun mereka memang masih mampu sedikit memberi kesulitan ya kepada pemain bertahannya dari Serbia. Tapi untuk masuk ke babak selanjutnya sih kayaknya sih agak berat sih kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Portugal melawan Swiss. Ya, gue ngelihat sepertinya Portugal sih masih bisa memenangkan pertandingan kali ini, karena secara permainan, secara materi pemain pun masih lebih dominan Portugal. Nah, tapi ketika nanti Swiss mampu bertahan, tapi sebenarnya juga lini pertahanan Swiss nggak begitu baik banget ya, karena mereka kemarin juga kebobolan sama Serbia ya. Jadi 2 gol ya. Ya memang gue ngeliatnya pertahanan dari Swiss itu memang kurang begitu bagus sih kalau menurut gue. Jadi kemungkinan sih Portugal akan mampu memenangkan pertandingan kali ini kalau menurut gue. Tapi nanti kita lihat seperti apa nanti kondisinya, apakah memang Portugal berhasil meraih kemenangan dengan mudah, atau jangan-jangan malah dia tahan imbang dan akhirnya kalah adu penalti. Bisa jadi kayak gitu kejadian. Ya, nanti kita lihat. Tapi kalau menurut gue sih Portugal yang masih memenangkan pertandingan kali ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Saksikan terus prediksi dan ulasan dari pertandingan Piala Dunia di Qatar 2022. Mudah-mudahan suatu saat nanti Indonesia bisa lolos Piala Dunia juga. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.